Halo semuanya, balik lagi sama saya Alil Aryadi. Jadi di video ini tuh saya bakalan share ke teman-teman semua portofolio saya di akun baru saya ini, teman-teman, yang usianya itu baru 2 bulan, teman-teman ya. Jadi di Instagram kemarin, di Instastory banyak juga nih teman-teman yang pengen lihat portofolio saya dan gimana caranya saya menghadapi resiko-resiko terhadap trading ini, teman-teman ya. Oke, jadi video ini tuh dibuat saat weekend, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pair yang putih ya tandanya marketnya sedang tutup, teman-teman ya. Oke, jadi kita lihat aja portofolionya. Nah, di sini profitnya itu udah kisaran 7.300, teman-teman. Lalu kita ganti aja di sini ya. Kita custom di bulan September dari tanggal 1 sampai tanggal 30, teman-teman. Nah, jadi kemarin saya melakukan penarikan kisaran 4.700-an US dollar, teman-teman. Alhamdulillah gitu, walaupun banyak merahnya bulan ini gitu karena probabilitas saya juga menurun daripada bulan kemarin di bulan Agustus. Jadi untuk saat ini itu saya hanya mendapatkan keuntungan kisaran 12% saja dari modal yang di bulan September itu 35.000 US dollar, karena 5.000-nya di bulan Agustus itu saya kompon untuk di bulan September. Dan buat teman-teman yang nonton video saya di bulan Agustus itu, kita bisa lihat bahwa itu profitnya lumayan besar, kisaran 23%, teman-teman, di bulan Agustus. Nah, yang saat ini itu menurun, teman-teman. Jadi profitnya itu hanya 12% aja per bulan. Nah, gimana sih caranya saya itu mengelola resiko ketika saya itu trading? Nah, ini kalian harus pahamin betul-betul, teman-teman ya. Nah, jadi di video singkat ini itu saya bakalan sharing ke teman-teman semua gimana sih caranya kita sebagai trader itu menyikapi ketika kita itu sedang loss beruntun, teman-teman. Nah, video ini tuh cocok buat kalian semua ya, trader pemula yang belum bisa mengontrol psikologis, teman-teman. Walaupun di luar trading juga harus banyak kewajiban, terutama kerjaan yang harus teman-teman itu selesaikan. Oke, jadi kita akan ngebahas yang pertama itu adalah untung dan rugi itu adalah suatu hal yang biasa, teman-teman. Namanya juga trading gitu, teman-teman. Ada fase di mana kita rugi, ada fase di mana kita untung. Nah, biasanya trader pemula itu sangat sulit sekali untuk menerima kerugian. Nah, jadi gimana sih caranya kita bisa menerima kerugian ketika kita bertrading, teman-teman? Nah, di sini saya note juga, teman-teman, kalau misalnya rugi ini bukan berarti margin call, teman-teman, tapi rugi di daily drawdown-nya. Oke, poin yang pertama, kalian itu harus fokusnya terhadap resikonya, bukan terhadap profitnya, teman-teman. Aku sendiri membatasi trading aku dalam satu hari itu adalah 2% drawdown-nya. Nah, jadi ketika saya itu mengalami kerugian selama 2% dalam satu hari, itu tandanya saya itu harus stop tradingnya. Kenapa? Karena kalau misalnya saya paksakan, itu psikologi saya itu akan jebol, teman-teman. Yang ada di sini fokusnya bukan lagi mencari profit, tapi ingin revenge untuk membalas dendam kerugian kita di market. Nah, hal-hal seperti ini itu biasanya dilakukan sama trader-trader pemula. Poin kedua adalah jangan ada target profit. Aku sendiri ketika trading itu tidak ada target profit harian atau target profit bulanan. Kenapa? Kalau misalnya fokusnya kita ke target profit harian atau bulanan, yang ada kita fokusnya itu tidak terhadap resikonya gitu. Jadi kalian itu tetap gimana caranya harus on track terhadap kalian menjaga resikonya. Makanya untuk trading kali ini nggak masalah menurun, teman-teman. Yang tadinya 23% jadi menurun ke 12% gitu. Bayangin aja kalau misalnya saya fokusnya terhadap profitnya. Kemarin profitnya 23% dan sekarang menurun. Kalau misalnya trader yang belum terbiasa mengelola resiko, pasti dia akan kejar terus tuh. Ya, gimana caranya saya itu harus bisa lebih dari 23% gitu. Jadi poinnya di sini adalah profit nanti bakalan datang dengan sendirinya. Nah, kalau saya sendiri itu sebenarnya 10% per bulan aja itu udah besar buat saya, teman-teman. Jadi kalau misalnya di atas 10% itu bonusan aja. Selanjutnya, bagaimana caranya kita bisa mengkontrol itu semua menjadi trading system kita? Ya, betul guys. Jawabannya adalah jurnal trading. Nah, jurnal trading ini sangat amat penting buat kita sebagai trader gitu. Karena kan kita berbisnis di trading ini gitu ya, bukan judi gitu, bukan gambling gitu. Yang namanya bisnis pasti ada yang namanya jurnalnya. Perusahaan besar pun juga pasti ada jurnalnya. Nah, kira-kira fungsinya jurnal itu untuk apa? Nah, yang pertama,
Fungsi jurnal itu untuk evaluasi, teman-teman. Jadi trader itu sangat penting sekali untuk mengevaluasi trading mereka di minggu-minggu sebelumnya agar di kemudian hari kita bisa evaluasi dari kesalahan-kesalahan kita di bulan-bulan sebelumnya. Nah, lalu yang berikutnya jelas teman-teman, yaitu adalah manajemen resikonya. Kalau misalnya kalian itu evaluasi teman-teman untuk di minggu berikutnya, nah kira-kira tuh kalian punya catatan gitu. Kenapa kalian mengabaikan jurnal trading kalian? Nah, yang tahu itu kalian sendiri dan itu juga bisa dievaluasi juga teman-teman. Nah, yang paling penting ini adalah penentuan emosi teman-teman. Jadi kalau saya sendiri kan di situ ada tulisan medium, terus juga di situ ada high juga, terus ada good juga gitu. Nah, itu ditulis juga teman-teman. Jadi ketika kalian itu merasakan psikologis kalian itu lagi tidak bagus, ya udah kalian kecilin aja resikonya. Jadi kalau misalnya kalian kena stop loss pun nggak masalah, resiko udah dikecilin. Nah, ini tuh penting banget buat kalian itu belajar jurnal trading. Nah, 99% trader pemula itu gagal karena mereka itu tidak mengerti bagaimana cara mengelola resikonya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi segini dulu videonya. Semoga kalian ada pencerahan di sini. Kalau misalnya kalian itu punya request ya untuk video selanjutnya, kalian bisa komentar aja di bawah, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kalian itu jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa kalian juga join live setiap hari Senin sampai Jumat, teman-teman. Dan lihat juga saya bagaimana caranya saya mengelola risiko di dalam dunia trading. Dan yang paling penting juga kalian jangan lupa join Telegram. Linknya itu ada di deskripsi. Jadi kalau misalnya aku lagi tidak ada kegiatan di luar, saya biasanya suka bikin event webinar, teman-teman. Dan 100% keuntungannya itu saya bakalan donasikan untuk orang yang lebih membutuhkan. Oke, jadi sekian dulu. Terima kasih. Nama saya Lil Aryadi. See you to the next video.